Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan saudara dan saya. Saudara, membangun sebuah rumah tangga bukan perkara yang mudah, tapi juga tidaklah terlalu sulit buat saudara yang mengerti bagaimana cara membangun sebuah rumah tangga. Nah, tapi kenapa banyak kita ketemukan banyak rumah tangga yang justru yang masih baru, mungkin seumur jagung 2-3 tahun justru terlibat konflik yang akhirnya selesainya ada di pengadilan dan pada akhirnya berpisah atau cerai, saudara. Saudara, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan sangat-sangat membenci yang namanya perceraian, saudara, apapun alasannya. Nah, sebentar saya akan berikan alasan-alasan yang kuat buat saudara kenapa Tuhan memang menentang perceraian. Karena di dalam video saya yang sebelumnya, saya pernah utarakan itu tentang kenapa Tuhan membenci atau Tuhan menentang yang namanya perceraian, saudara. Nah, saudara, yang saya mau katakan buat kita pada saat ini lewat tayangan ini, bahwa apapun yang terjadi dalam rumah tangga, mau anak-anak yang melakukan kesalahan, atau istri yang melakukan kesalahan, tetap tumpuan kesalahan atau kesalahan paling utama itu akan diberikan kepada seorang laki-laki, saudara. Nah, kenapa saya katakan sebagai seorang laki, diberikan kepada seorang laki-laki? Karena tanggung jawab seorang pria sebagai suami, sebagai imam, sebagai kepala adalah tanggung jawab yang besar. Nah, kenapa saya katakan demikian juga? Sebab ada dasarnya, saudara. Nah, ini saya akan berikan dasarnya buat kita supaya saudara yang sedang membangun rumah tangga atau yang akan membangun rumah tangga ini penting buat kita. Nah, dikatakan begini dalam firman Tuhan, dalam Roma pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam terjemahan lain berkata, karena kesalahan satu orang pria, maka semuanya orang menjadi berdosa, saudara. Nah, saudara, kalau kita flashback ke dalam kitab Kejadian, saudara, kita lihat ketika manusia, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, saudara, kita tahu bersama bahwa yang terjadi adalah Tuhan datang mencari manusia yang terhilang karena jatuhnya mereka ke dalam dosa. Tapi yang menarik, saudara, kita tahu bersama dalam kisahnya dalam Kejadian pasal 3, yang memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah bukan Adam yang duluan. Secara kronologi Hawa yang memakannya, saudara. Jadi sebenarnya secara fakta harusnya yang dipersalahkan adalah Hawa, karena Hawa lah yang memberikan buah itu kepada Adam, suaminya. Tapi kenapa Tuhan mencari Adam dan meminta dan menuntut pertanggungjawaban Adam, saudara? Karena Adam yang diberikan tanggung jawab untuk mengajarkan kepada Hawa tentang apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, jadi artinya gini, saudara. Apapun kesalahan, nah ini saya ingin bagikan begitu. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin tidak terima dengan statement ini. Tetapi saya mau katakan buat kita, kalau terjadi sesuatu di dalam rumah tangga, maaf, ada istri yang berbuat tidak patut mungkin dengan tindakannya, atau istri yang memberontak kepada suaminya, atau anak-anak yang memberontak kepada orang tuanya. Saya mau katakan buat saudara bahwa apapun itu yang terjadi, maka Tuhan tidak mencari siapa yang membuat masalah di dalam rumah tanggamu, tapi Tuhan mencari siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, di dalam rumah tangga, siapapun yang bersalah, entah itu istri ataupun anak, tetap yang punya tanggung jawab yang akan dituntut oleh Tuhan adalah seorang kepala di dalam lembaga yang namanya keluarga, yaitu seorang suami. Nah, saudara, kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan bahwa apapun kesalahan yang terjadi, tetap itu suami punya tanggung jawab? Karena memang Tuhan bebankan setiap mandat tanggung jawab itu kepada seorang kepala rumah tangga, seorang suami. Saya mau katakan buat Anda, para suami, seorang suami punya tanggung jawab yang pertama, yaitu dia adalah seorang imam di dalam rumah tangganya. Saya kasih contoh, ada contohnya dalam Alkitab. Ayub,
Ya kan? Ayub itu adalah seorang imam yang luar biasa dalam rumah tangganya. Dikatakan dalam Alkitab, dalam kitab Ayub, setiap hari, tiap pagi-pagi benar, dia datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban di mezbah untuk mempersembahkan. Jangan-jangan, dikatakan firman Tuhan, ada anak-anaknya atau istrinya yang berbuat hal-hal yang tidak benar, yang tidak patut di hadapan Tuhan, maka dia yang sebagai pimpinan, sebagai imam, membawa korban untuk sebagai penebus kesalahannya, kesalahan keluarganya kepada Tuhan. Nah, jadi Ayub bertindak sebagai imam dalam rumah tangganya, saudara. Nah, jadi artinya fungsi pertama sebagai seorang laki-laki dalam rumah tangga atau seorang suami, maka dia adalah seorang imam. Yang kedua, dia adalah fungsinya sebagai seorang raja. Raja punya otoritas mutlak untuk mengambil sebuah keputusan dalam rumah tangga. Seorang suami, dia harus menjadi seorang raja. Maksudnya apa? Bukan raja diktator, bukan raja yang memerintah dengan tangan besi, tapi raja yang mengasihi rakyatnya. Nah, itu fungsi seorang suami. Nah, yang tentu pasti seorang suami fungsinya juga sebagai seorang kepala dalam rumah tangga. Nah, jadi itu fungsi-fungsinya. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, walaupun secara fakta, kronologi, Hawa yang memberikan buah itu kepada Adam, tapi Tuhan mencari Adam sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas kesalahan istrinya Hawa. Nah, jadi buat Anda, para suami, atau Anda seorang laki-laki yang kelak akan menjadi suami, camkan ini, saudara. Apapun yang terjadi dalam rumah tanggamu, tanggung jawabnya ada pada engkau. Tanggung jawabnya berhenti pada Anda sebagai seorang suami, termasuk saya sebagai kepala rumah tangga. Nah, tetapi saudara, kita lihat yang menarik. Ini yang hebatnya Tuhan. Bagaimana Tuhan ketika memberkati sebuah rumah tangga, dia tidak membiarkan si suami bekerja sendiri. Dia tetap butuh yang namanya penolong. Saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 3 dijelaskan ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bersama bahwa mereka akhirnya diusir keluar dari Taman Eden. Tapi yang menarik, saudara, kita tahu bersama juga bahwa yang melakukan kesalahan adalah Hawa. Dan saya katakan di video saya sebelumnya bahwa waktu itu manusia baru 2 orang, Adam dan Hawa. Bisa saja Tuhan berpikir bahwa Hawa adalah produk gagal buat si suami. Hawa adalah produk gagal untuk mendampingi suaminya Adam untuk menjadi penolong. Dia bisa musnahkan, dia ciptakan Hawa yang baru. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan itu, saudara? Karena Tuhan tetap konsisten dengan covenant-Nya terhadap pemberkatan yang dia lakukan kepada Adam dan Hawa. Beranak cuculah dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Artinya, saudara, Tuhan memberikan pesan buat kita. Apapun masalah yang terjadi dalam rumah tanggamu, apapun kesalahan yang dilakukan oleh pasanganmu, maka cerai bukan jalan yang terbaik untuk engkau lakukan ketika engkau hadapi masalah-masalah itu. Kita lihat bagaimana Tuhan memperlakukan Adam dan Hawa. Walaupun Adam dituntut pertanggungjawabannya, Hawa tidak pernah dituntut. Tetapi ingat bahwa dua-duanya mendapatkan konsekuensi dari kesalahan itu. Mereka harus bersama-sama keluar dari Taman Eden. Tuhan tidak memisahkan mereka. Karena Hawa yang salah, Adam dipisahkan, Hawa biarin aja jalan sendiri. Tidak. Tuhan tetap mau mereka ada bersama-sama, melewati setiap konsekuensi dari kesalahan mereka, untuk berjalan bersama-sama dan membangun rumah tangganya yang pada akhirnya kita tahu bersama bahwa tetap dia menghasilkan keturunan yang pada akhirnya sampai hari ini kita ada. Nah, jadi nilainya adalah dalam kisah ini, dalam kitab Kejadian ini, Kejadian pasal 3, dalam hidup, kalau kita representasikan dalam rumah tangga kita, saudara, maka hal yang paling pertama Tuhan membenci perceraian justru bukan pada kitab-kitab yang lain. Justru dimulai dari kitab Kejadian pasal 3 itu, saudara. Banyak seringkali para hamba Tuhan mengutip dari kitab Maleaki atau dalam kitab Perjanjian Baru. Padahal sebenarnya nilai-nilai yang tersirat yang Tuhan sudah ajarkan kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Ada konflik yang terjadi. Tapi konflik dan masalah itu tidak menjadikan sebuah alasan untuk Tuhan bekerja dan memisahkan mereka. Tapi justru dengan konsekuensi itu, mereka diizinkan terus Tuhan bersama-sama menghadapi setiap masalah dan konsekuensi dari setiap dosa dan kesalahan itu. Artinya, saudara, dalam rumah tanggamu, apapun masalah yang terjadi, mau berat ataupun ringan,
engkau dan bersama dengan pasanganmu, hadapilah bersama-sama. Karena dengan kesahtian, kekompakan, terbangun sebuah kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Jadi saudara yang Tuhan, belajarlah dari kisah ini. Tapi paling utama, ada dua poin yang saya ingin bagikan buat kita pada malam hari lewat pesan ini, yaitu, hai suami, tugasmu berat, tanggung jawab adalah sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala, sebagai seorang raja dalam rumah tanggamu. Engkau harus bijaksana, engkau harus arif, dan engkau harus adil dalam memperlakukan hidup rumah tanggamu. Tapi yang paling utama dalam hidupmu sebagai seorang keluarga, baik suami dan istri, adalah apapun tantangan kau hadapi, belajar dari kitab Kejadian. Ketika Adam dan Hawa mereka jatuh dalam dosa, Tuhan tidak memisahkan mereka. Mereka tetap punya tanggung jawab untuk menanggung segala konsekuensi, tapi mereka tanggung bersama-sama. Jadi pisah bukan solusi yang terbaik yang diberikan Tuhan ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Tapi mereka bersama-sama melewati hari-hari mereka. Walaupun ada konsekuensi yang diberikan oleh Tuhan, tapi kalau mereka lalui bersama-sama, maka mereka akan menjadi keluarga yang maksimal tentunya. Saudara, lewat kebenaran ini, semoga saudara dicerahkan dan diberkati. Dan kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, saudara bisa dukung channel ini dengan like dan berikan komentar yang positif. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya saudara tetap mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.